Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko dan sekarang kita akan bicara tentang gimana caranya menentukan gitu ya, kapan waktu posting yang tepat gitu ya. Seperti yang Anda tahu gitu ya, jadwal posting atau waktu posting setiap hari itu juga penting gitu ya untuk Anda ketahuin. Dan kapan yang paling optimal gitu ya untuk posting itu juga penting untuk dilakukan. Nah, caranya gimana? Caranya gampang ya, Anda pasti sudah punya account ini ya, Instagram bisnis atau creator. Nah, kemudian Anda tinggal masuk ke bagian insight ya. Saya akan masuk ke profil. Kemudian Anda tap kanan atas ya, kemudian Anda bisa klik insight. Kemudian di sini Anda bisa masuk ke bagian activity, bukan activity, ke bagian audience ya, sorry, ke bagian audience. Kemudian Anda scroll ke paling bawah. Nah, di sini Anda bisa melihat di bagian tab followers gitu ya. Anda bisa lihat followers, ini ada hari gitu ya. Kemudian di sini dibagi dalam jam, bentuk jam. Kemudian di sini ada juga hari dan jam ya. Jadi days and hours. Jadi kalau saya tap, di sini Anda bisa lihat bahwa follower saya secara harian gitu ya, rata-rata paling aktif di hari Selasa. Jadi yang paling tebal warna birunya. Tapi nggak terlepas itu, yang penting buat kita adalah mengetahui jam berapanya gitu ya. Jadi kalau jam berapanya Anda cek di bagian hours atau jam. Kemudian Anda tap di bagian apa namanya itu, bagannya gitu ya, atau grafiknya. Kemudian di sini Anda bisa lihat angka, kan ada angka-angka gitu. Nah, setiap account itu berbeda-beda setiap cara post, kapan waktu ideal dia posting gitu ya. Tapi tergantung dari audiensnya itu sendiri gitu ya. Jadi siapa target audiens paling banyak dari followers Anda gitu ya. Jadi di followers ini sebetulnya bagan atau tab gitu ya, yang menunjukkan berapa banyak gitu ya followers kita yang aktif pada hari apa dan jam berapa, seperti itu. Jadi kalau Anda lihat nih, hari Rabu ya, Wednesday, kalau Anda lihat follower saya tuh paling mulai aktif tuh di jam 9 pagi, 9 A itu adalah 9 AM ya, 9 pagi. Kemudian jam 12 siang tuh 12 P, jam 3 P itu adalah 3 sore, 6 P 6 sore, jam 9 P adalah 9 malam. Jadi kalau Anda lihat follower saya itu muncul atau misalnya mulai aktif pada jam 9 pagi gitu ya, walaupun pada peak utamanya itu di jam 6 sore. Saya biasanya posting di jam 3. Kenapa saya biasa posting jam 3? Karena saya bisa dapat di followers yang di jam 6, jam 9 gitu ya. Tapi walaupun yang paling ideal sih sebetulnya bebas ya. Kalau idealnya sih Anda perlu split testing atau Anda coba dulu sama TOTE juga ya. Test operate, test exit. Anda coba posting jam 9 pagi, kemudian Anda posting jam 12 siang, Anda posting jam 3 sore. Sesuaikan dengan harinya gitu ya. Beda hari, beda lagi orang-orangnya gitu ya. Tapi kalau di kasus saya memang kebanyakan ya, mostly kebanyakan sih memang jam 6 sore ya. Mungkin itu saat orang udah agak free ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini ya, jam subuh jam 3 tuh dikit ya. Jadi jangan posting jam 3 subuh yang paling kiri ya. Jam 12 malam masih ada, cuman ya rugi ya, karena itu cuman mereka yang aktif, nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau misalnya Anda belum punya data gimana dong, misalnya gitu ya. Kalau misalnya nggak punya data, saran saya, Anda coba berpikir atau mengira-ngira gitu ya, kapan audiens Anda yang paling ideal gitu ya. Jadi target audiens Anda gitu ya. Kira-kira kapan, jam berapa gitu ya dalam satu hari mereka kira-kira buka Instagram gitu ya. Jadi misalnya audiens saya ini kan mereka yang umur 25 sampai 34 ya. Jadi mereka yang rata-rata bekerja kayaknya. Kemudian dominasinya pria ya, 60%. Nah, kemudian karena mereka bekerja, kemungkinan mereka baru buka Instagram itu jam 9, karena mungkin jam 6 mereka harus berangkat kerja kan, seperti itu. Kemudian yang paling ramai jam 6 sore karena mereka pulang kerja, misalnya kayak gitu. Jadi logikanya cukup masuk. Jadi artinya kalau misalnya Anda nggak punya data, caranya adalah ya Anda membayangkan kira-kira kapan mereka buka Instagramnya. Kalau di kasus saya kan ini jam 12 juga ramai karena ya pasti mereka istirahat kan, mereka buka Instagram gitu ya. Jadi seperti itu cara mengira-ngiranya gitu ya. Jadi makanya saya bilang, saya nggak bisa bilang bahwa kapan jam yang pas gitu ya. Jawabannya adalah kita harus mencoba gitu ya, karena setiap account punya karakter masing-masing, setiap account punya uh, profil audiens yang berbeda. Jadi tidak ada jam yang baku gitu ya.
Karena misalnya gini, kalau misalnya target Anda ternyata bukan pekerja kayak saya misalnya, justru target Anda misalnya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu mungkin kebalikannya gitu ya. Justru mereka aktifnya jam 9 pagi karena misalnya anak-anaknya sekolah kan gitu ya. Tapi udah siang gitu ya, jam 12, jam 3 mereka sepi misalnya gitu. Terus jam 6 juga sepi karena mereka harus ngurusin ini itu. Malam justru ramai, jam 9 ke atas misalnya ramai. Jadi sekali lagi tergantung dari profil audiens Anda siapa, seperti itu ya. Jadi cara menentukan waktu posting itu simple, cuma kayak gitu doang. Anda cuma perlu tahu siapa audiens utama Anda ya. Kemudian kalau misalnya nggak punya data ini, kalau punya data ini, saran saya coba di setiap barnya gitu ya. Jadi nggak ada rumus baku juga ya, tapi ya rumus bakunya cuma di sini ya. Anda harus posting di tempat yang paling banyak saat mereka online kayak gitu doang. Karena saat mereka online paling banyak gitu ya. Instagram tuh biasanya akan saat kita posting dia akan memberikan atau memunculkan postingan kita tuh ke sekitar 5-10% followers kita. Nah, karena ini followers kita yang aktif, artinya saat kita posting kemungkinan saya kalau ini 20.000 ya, rata-rata 20.000 artinya 5% sekitar berapa tuh? 10% 2000 sekitar 1000 ya. Jadi sekitar saat saya posting di awal-awal gitu ya, postingan ini akan dimunculin ke 1000 orang setidaknya. Jadi coba Anda bayangkan kalau saya postingnya di jam 12 malam gitu ya, saat orang-orang cuman 11.000, maka saya kehilangan setengahnya kan gitu. Jadi Anda paham ya. Jadi konten saya yang lihat cuma 500 kan gitu ya, karena 5% dari 5% dari 10.000 ya. Saya cuman postingan saya dimunculin ke 500 orang, kan kita hilang 500 kan gitu ya. Jadi Anda paham ya logikanya kenapa kita harus menentukan waktu konten yang tepat juga. So kurang lebih itu cara menentukan waktu yang tepat gitu ya. Semoga Anda bisa memahaminya gitu ya. Dan sampai jumpa di pelajaran atau video yang lain.